Sen. Tidak ada Al-Fatihah Allah ya ta'ala. Baik Allah yang biru. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajmain amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih mengenai tentang masalah syarat-syarat membaca Al-Fatihah. Kemarin kita sudah sampai kepada syarat yang ke-6. Syarat-syarat membaca Al-Fatihah itu ada 10. Kemarin sampai yang ke-6. Pak, syarat yang ke-6 kemarin wa qiraatu kulli ayatiha wa minha al-basmalatu. Membaca setiap ayat-ayat daripada Al-Fatihah. Nah, wa minha, dan bagian daripada ayat yang termasuk ayat dalam Al-Fatihah itu adalah al-basmalatu utawi al-basmalah, membaca basmalah. Ya, jadi bismillah itu adalah ayat daripada surat Al-Fatihah. Artinya bismillah ini wajib untuk dibaca, jangan sampai enggak dibaca. Kalau bismillah enggak dibaca, maka sholatnya tidak sah. Al-manan nasa di min syurtil Fatihati ayatul al-musalli jami' ayatiha allati minha ay wa min kulli surati siwa bara'atu. Ya, orang yang sholat tadi hukumnya wajib membaca seluruh ayat daripada Al-Fatihah termasuk al-basmalah. Ini adalah ayat, ya, jangan sampai tinggalkan. Terkecuali setiap surat ini dianjurkan membaca bismillah. Setiap surat, ya. Kalau Al-Fatihah tadi kan wajib. Nah, kalau surat-surat yang lain kan sunnah, gitu kan. Kalau basmalahnya wajib. Setelah baca Al-Fatihah waladhdallin, gitu kan, amin, baca surat yang lain langsung. Ya, itu dianjurkan baca bismillah, nggak pakai juga apa-apa. Tapi kalau basmalah dalam Al-Fatihah itu wajib dibaca. Ya, kalau surat-surat yang lain bagaimana baca bismillah lagi? Boleh, selain surat Al-Baro'ah. Al-Baro'ah itu haram hukumnya. Dalam surat At-Taubah, ya, surat At-Taubah juz 10. Itu tidak boleh baca bismillah, haram hukumnya. Yang kemarin. Tapi banyak yang tahu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di Masjidil Haram seperti itu, tapi dia bismillahnya sir pelan. Dalam hati. Nah, enggak dalam hati, sir pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena mazhab mereka adalah mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki, basmalah itu bukan termasuk daripada ayat, ya. Jadi kalau kita mazhab Syafi'i, bismillah itu termasuk daripada ayat. Maka jumlah Al-Fatihah ada 7 ayat. Kalau Imam Maliki, Al-Fatihah tidak termasuk basmalah, bukan ayat, artinya cuma 6, ya. Makanya menurut mazhab Maliki, bismillah itu tidak wajib dibaca, hanya sunnah. Paham ya? Kayak begitu. Lalu bagaimana kita sholat di belakang orang atau imam yang tidak memakai baca bismillah? Kita tahu dia nggak pakai baca bismillah, maka sholat kita tidak sah, nggak boleh bermakmum sama dia. Sebab kenapa? Karena kita wajib hukumnya baca bismillah, dia nggak baca bismillah, sedang kita bermakmum kepada dia nggak pakai bismillah, maka tidak sah. Paham ya? Ulang. Kalau itu pakai sapi apa? Syafi'i wajib bismillah, Maliki tidak wajib, hanya sunnah. Ya. Terus kita ngulang sholatnya. Nah, nggak usah sholat sama dia. Udah mufaraq aja sendiri, berpisah aja dari dia. Enggak, kalau udah terlanjur sholat sama dia. Kalau kita tahu dari awal sholat, udah mending nggak usah sholat sama dia. Ya maksudnya kita kan, nih kita nggak tahu lah sholat sama dia, tapi dia nggak baca bismillah. Terus kita ngulang lagi nggak? Mufaraq aja, berpisah dari dia. Tapi mana saya di Masjid Salafi Muhammadiyah itu Nggak pakai dia. Pakai dia cuman kecil. Iya. Sir itu pakai, artinya masih pakai.
kita masih bisa bergabung sama dia. Kalau nggak pakai sama sekali baru kita nggak boleh. Ya, jangan diributin Kita, masalahnya. iya, masalah kita nggak tahu dia dalam hati baca bismillah apa kan? Iya, Nggak tahu. siap. Nah, itu Dosa kita ntar ya nyolek-nyolek. kalau kita tahu benar-benar maka kita tidak boleh. Dari surat barokah itu tidak boleh. Surat at-taubah ya. Itu tidak boleh membaca bismillah. Disebutkan sini amma baro'atu. Adapun surat barokah atau dikenal dengan surat taubah ya. Surat taubah atau taubah fatahrumu awwaluha. Dia baca bismillah di permulaan maka hukumnya haram. Wa tukrahu atna'aha. Kalau di pertengahan baru dibaca bismillah itu makruh. Nanti udah dapat misalnya 15 ayat 20 ayat gitu ya. Dia baru baca bismillah, nah itu makruh. Kalau tadi pertama itu haram hukumnya nggak boleh. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bara'atu minallah gitu kan. Langsung aja nggak pakai bismillah lagi. Sebab haram hukumnya. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Ya, di pertama surat atau baca bismillah haram, di pertengahannya makruh. Wa tukrahu awwaluha wa tusannaha 'inda Romli. Berbeda dengan pendapat Imam Romli. Kalau Imam Romli baca bismillah dalam surat At-Taubah ya di awalnya itu makruh. Ya, kalau di pertengahannya sunnah. Ya, mau yang mana silakan. Wa tundabu atna agriha min suwari ittifaqan qalahu ba'is. Nah, kalau membaca bismillah di pertengahan selain daripada min goriha daripada selain baroah itu dia anjurkan ittifaqon. Wa fi bugiyatil mustarsyidin manasahu mas'alatun ikhtalafa al ulama fi sanil basmalah liman qara'a min atnai suratin. Ada perbedaan pendapat ulama di dalam sunnah membaca bismillah bagi orang yang membacanya di pertengahan surat. Ya, wa amalu salafina wa man adraknahu minal fuqaha la yubasmiluna illa awal surat. Faqad wa al-faq. Nah, kalau ikhtilaf ulama kalau di pertengahan surat kita baca bismillah itu boleh-boleh saja. Tapi yang diamalkan oleh salafun saleh, ulama-ulama terdahulu ya dan kami dapatkan di dalam ilmu fikih gitu kan, ulama-ulama fikih itu tidak dianjurkan membaca bismillah di pertengahan surat illa awwala surati faqat, terkecuali di awal surat saja bismillah. Ya, intinya bismillah dalam membaca Al-Fatihah bismillahnya wajib harus dibaca. Yang selanjutnya yang ketujuh adamul lahni al-mukhilli bil ma'na. Dalam membaca Al-Fatihah itu tidak boleh seperti mereka dilagamkan sehingga mana yang panjang mana yang pendek dibaca ya. Ngabarna al-mana an-nasabi'a min syurutil Fatihati alla yalhana fiha al-musalli lahnan yubayyinu lahna aw yubtiluhu. Fal awwalu ka dhammit ta'i aw kasriha min an-amta. Seperti gini nih. Dia mengganti huruf dengan yang lain seperti apa? Domita yang amta, an amta gitu kan. Jadi dibacanya wa ka ibdali mimi ataniyati minal mustaqim nunan bi ayyakula mustaqin. Jadi seperti disenandungkan nadanya di apa ya bahasa kita nih ya, cengkokkan sehingga dapat merubah makna, akhirnya berubah hurufnya jadi diganti seperti itu. Seperti gini nih, ka ibdalil mimi ataniyati minal mustaqim diganti nun diganti dengan nun, mim diganti dengan nun jadi mustaqim gitu kan. Nah ini nggak boleh. Iya, mustaqim dengan mim dipakai nun. Ya. Tidak boleh diganti ya. Domit ai au kasriha an amta. Selanjutnya yang ke 8 wa antakuna ala talqiyami fil fati. Baca Al-Fatihah itu wajib hukumnya
dalam keadaan berdiri di waktu sholat fardu. Min suratil Fatihah di sholatil fardhi ay yaqra'a al musolli qa'iman. Orang yang sholat tadi wajib membaca Al-Fatihah itu dalam keadaan berdiri. Ay ikana qadiran, kalau emang dia mampu berdiri. Kalau nggak mampu sholat berdiri, bagaimana baca Al-Fatihahnya? Wa illa fa fi badali qiyami waqad marbayan. Seperti bagaimana orang yang tidak mampu sholat berdiri, dia boleh duduk. Gitu juga baca Fatihah nggak mampu berdiri, maka boleh duduk. Ya, paham? Dalam sholat. Yang ke-9 wa ayasmi'a an-nafsu al-qira'ah. Orang yang membaca Fatihah itu harus didengarkan bacaannya dengan dirinya sendiri. Ya. Dirinya harus mendengar dengan bacaan Al-Fatihah yang dia baca. Al-mana an-natasi min syurutil Fatihati isma'ul musolli nafsahu qira'ata jami' hurufnya. Huruf-huruf Al-Fatihah yang dia baca itu harus terdengar dengan dirinya sendiri. Terdengar Bismillahirrahmanirrahim. Kayak sebanyak pada takbir. Oh cuma dalam hati aja. Ya kan? Ini harus terdengar dengan telinga dia. Allahu Akbar. Dia baca Al-Fatihah begitu. Huruf-hurufnya terdengar dengan dirinya sendiri. Ai illam yakun mani'un min somamin aw lagotin. Ini ada pengecualian. Kalau seandainya tidak ada pencegah dari orang yang budek atau lagot. Kalau orang budek beda. Ya kan? Wa illa fayarfa'u bihaitu laulam yakun mani'un kasamiha. Kalau ternyata enggak kedengeran, ya ada orang budek atau dia budek bagaimana, maka mengangkat suaranya. Dikeraskan suaranya dalam baca Al-Fatihah. Yang terakhir, wa alla yukhallilaha dzikrun ajnabiyun. Al-Fatihah itu enggak boleh disela-selai dengan zikir lain yang tidak ada hubungannya dengan maslahat salat. Ya. Al-makna anna al-asyira min syurutil Fatihah alla yatakhallala baina kalimatiha dzikrun ajnabiyun. Tidak boleh disela-selai antara kalimat Al-Fatihah dengan zikir yang tidak ada kaitannya dengan maslahat salat. Zikir yang lain maksudnya. Ai ma'al amdi wal ilmi. Dia tahu ilmunya dan dia sengaja. Ya. Nah, ini sampai bisa membatalkan sholat. Artinya ketika dia bagi sholat lagi baca Al-Fatihah, tahu-tahu terhenti dengan adanya zikir yang lain. Pernah kita dengar di masjid ketika lagi sholat anggap Allah gitu kan ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim Allah gitu kan. Ini bisa membatalkan karena tidak ada kaitannya dengan sholat. Zikir yang lain itu kan berbeda dengan kaitannya dengan sholat. Seperti yang dijelaskan kemarin apa? Ya kan? Ada ayat tentang rahmat. Maka kita minta kepada Allah, ada ayat yang kalau nggak salah ayat apa tuh yang di surat apa ya? Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Itu ayat belakang. Itu kita sedangkan bacanya nas'alukal afiyah gitu kan. Minta kepada Allah. Nas'alukal afiyah. Kita belum selesai baca Al-Fatihah. Imam baca itu. Nah, kita boleh berhenti diselingi dengan zikir yang ada masalahnya dengan sholat. Karena saat dibacakan ayat yang berhubungan dengan rahmat atau azab, maka kita meminta kepada Allah ketika rahmat agar Allah memberikan kita rahmat tersebut. Baca. Paham ya? Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Udah mau wadol ini, imam baca begitu. Maka kita sunnah membaca apa? Bala wa ana dzalika minasyahidin. Dilanjutin lagi bacaan Fatihahnya. Enggak apa-apa. Ya. Dah 10. Paham ya? Oh, mau lanjut? Selanjutnya faslun tasdidatul Fatihah. Tasdid Al-Fatihah. Ini kita harus tahu tasdidnya ya, jangan sampai yang enggak bertasdid dibaca bertasdid, yang bertasdid enggak dibaca bertasdid. Nah, insyaallah kita bahas lagi besok ya. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah.
Doa Al-Fatihah.